Cantik, mau janjian? Pergi! Cepat pergi! Jenny, Weni, Baby, hormat pada guru! Guru? Aduh, kenapa kalian lagi? Ayo berdiri. Kenapa mengikut-ikut terus? Guru, 6 tahun berperang, memimpin sejuta tentara, menyerang Krona, menghancurkan jarak. Master memberi gelar Raja Cala, posisi pertama dari 4 raja. Betapa mulianya status Anda. Kenapa harus di sini mengantarkan makanan? Berbakti adalah kebaikan utama. Aku mengantar makanan di kota Andar demi menemani ayahku. Guru, kenapa nggak jemput paman dan menikmati kemewahan? Kalian gak mengerti, ayahku tinggal di kota Andar seumur hidupnya. Kalau minta dia pindah dari kota Andar, memangnya dia akan betah. Selain itu, dia sudah terbiasa hidup susah. Kemarin aku membelikan dia nasi kotak seharga 40.000. Dan minuman 10.000. Kalian tahu dia bilang apa? Boros sekali. Paman hidup sederhana. Aku nggak memikirkannya dengan matang. Kelak, aku akan menemani guru setiap harinya untuk berbakti pada paman. Gak habis pikir dengan orang tua ini. Kenapa mengatur kencan untukku? Hanya bisa pakai cara lama. Guru? Kalian jangan sembarangan ya. Jangan mengusikku lagi tanpa perintahku. Dengar nggak? Baik. Kembalilah. Motornya bagus, lain kali jangan mengendari seperti itu. Aku minta buka palangnya. Kamu nggak dengar? Kurang ajar. Maaf, Pak. Tapi belakangan ini kota Andar ada banyak kasus pencurian mobil. Peraturan baru manajemen menetapkan mobil yang keluar masuk harus ada surat izinnya. Manajemen apa-apaan? Dasar sampah manajemen. Kamu pantas mengajariku. Kalau Anda nggak ada izin masuk, Anda bisa mengurusnya di manajemen. Urus apaan? Kalau ada waktu begitu, lebih baik aku pergi refleksi. Dasar orang tua, hanya penjaga pintu saja. Jangan nggak tahu diri. Cepat kamu angkat palangnya. Begini, kalau Anda beneran nggak ada izin masuk, hari ini Anda nggak bisa masuk ke kompleks ini. Wah, dikasih hati minta jantung ya. Aku tanya yang terakhir kalinya, buka atau enggak? Berhenti! Seorang pengantar makanan seperti kamu juga berani memukulku. Kamu juga nggak cari tahu aku ini siapa. Percaya nggak kalau aku bisa buat kamu nggak bisa terima pesanan lagi? Percaya nggak aku? Jangan pukul lagi. Maaf, aku tahu aku salah. Cepat pergi! Baik, aku pergi. Ayah nggak apa-apa. Wira, aku nggak apa-apa. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah lemah seperti ayah saat melakukan sesuatu. Kalau tidak, pasti akan ditindas. Ayah jangan bicara lagi. Ayo ke rumah sakit. Ayah ini nggak begitu lemah. Jangan berdiri di sini. Pergilah antar makanan. Ayo cepat pergilah. Iya. Ayo. Hati-hati anak bandel. Aku tahu. Kamar Dagang Dunia, aku Dan Willow, hormat pada Pak Hari, orang terkaya. Pak Hari, apakah actingku tadi bikin Anda puas? Cara menghinanya terlalu biasa. Kekuatan dan cakupannya juga kurang. Bagaimana membangkitkan minat penonton untuk menonton? Maaf Pak Hari, penampilanku kurang, silakan hukum aku. Kali ini aku maafkan. Aku menyamar jadi satpam. Kamu nggak hanya menghina pekerjaanku, tapi juga keluargaku. Kamu mengerti? Mengerti. Tuan Besar, sekarang Anda adalah Ketua Kamar Dagang Dunia. Yang terkaya di dunia, kekayaannya ratusan triliun. Kenapa masih menyusahkan diri menjadi satpam dan menutupinya dari anak Anda? Kamu nggak paham derita orang kaya. Aku nggak mau Wira hidup dalam kemewahan. Dia seharusnya mengerti anak muda harus berjuang. Aku mengirimnya jadi tentara selama 6 tahun untuk dilatih. Setelah kembali, kusuruh dia jadi pengantar makanan agar merasakan kehidupan di bawah. Hanya dengan begitu, dia baru bisa mengambil alih hartaku yang bernilai triliunan. Tuan Besar sungguh bijaksana. Oh iya, bagaimana perjodohan yang ku minta untuk Wira? Namanya Sally Mira, Presidir Grup Mira. Dia ingin bergabung dengan Kamar Dagang Dunia. Bagus, wanita seperti ini hanya ingin naik status, paling materialistis. Biarkan dia kasih Wira tekanan. Kenapa lambat sekali? Maaf Pak, mohon maaf ya. Tadi di jalan ada kendala. Alasan saja, dasar nggak berguna. Antar makanan saja bisa terlambat, tunggu saja penilaian burukku.
Oh, cantik. Mau janjian? Pergi! Cepat pergi! Jenny, Weni, Baby, hormat pada guru! Guru? Aduh, kenapa kalian lagi? Ayo berdiri. Kenapa mengikut-ikut terus? Guru, 6 tahun berperang, memimpin sejuta tentara, menyerang Krona menghancurkan jarak. Master memberi gelar Raja Cala, posisi pertama dari 4 raja. Betapa mulianya status Anda. Kenapa harus di sini mengantarkan makanan? Berbakti adalah kebaikan utama. Aku mengantar makanan di kota Andar demi menemani ayahku. Guru, kenapa nggak jemput paman dan menikmati kemewahan? Kalian gak mengerti. Ayahku tinggal di kota Andar seumur hidupnya. Kalau minta dia pindah dari kota Andar, memangnya dia akan betah. Selain itu, dia sudah terbiasa hidup susah. Kemarin aku membelikan dia nasi kotak seharga 40.000. Dan minuman 10.000. Kalian tahu dia bilang apa? Boros sekali. Paman hidup sederhana. Aku nggak memikirkannya dengan matang. Kelak, aku akan menemani guru setiap harinya untuk berbakti pada paman. Gak habis pikir dengan orang tua ini. Kenapa mengatur kencan untukku? Hanya bisa pakai cara lama. Guru? Kalian jangan sembarangan ya. Jangan mengusikku lagi tanpa perintahku. Dengar nggak? Baik. Kembalilah. Motornya bagus, lain kali jangan mengendari seperti itu. Bu Sally, dia sudah datang. halo, namaku Sally. Kamu, Kalian berdua, siapa yang berkencan? Aku. Dia asistenku. Kata Mak Comblang, namamu Wiracita. Namaku Wiracita. sikapmu sangat nggak sopan. Aku memang orang yang gak sopan. Kita langsung saja. Namaku Wiracita. Seorang pengantar makanan, gajiku 7 juta per bulan. Gak ada tabungan, gak ada rumah dan mobil. Kamu ini orang yang lumayan jujur. Coba katakan, apa permintaanmu pada pasangan? Aku perlu pasanganku orang yang kaya. Gak peduli pekerjaannya. Setiap tahun harus kasih aku 2 miliar. Kamu mimpi ya? Kalau gak bisa, gak perlu dibicarakan lagi. Aku setuju. Hei, kamu harus pikirkan baik-baik. Setiap tahun harus kasih aku 2 miliar. Nggak masalah. Aku seorang pengantar makanan. Gajiku per bulan 7 juta. Tadi itu, bukannya sudah kamu bilang? Aku gak ada rumah, mobil, dan uang. Nggak masalah. Aku ada. Aku Aku puas denganmu. Besok ketemu di kantor sipil. hei, aku ada ambeien. Aku nggak masalah. Aku punya ambeien dalam, luar, dan campuran. Besok ketemu di depan kantor sipil. Dadah. Hei! Yang gila itu dia atau aku ya? Bu Sally, kamu benar-benar mau menikah dengan lelaki itu? Tadi aku sudah bilang dengan jelas. Dia hanya pengantar makanan dan sangat gak sopan. Apa baiknya? Aku nggak punya pilihan lain. Lusa ulang tahun ayahku. Nanti Rio pasti akan datang untuk melamarku. Dan ayahku pasti akan setuju. Oh, aku mengerti. Bu Sally, Anda pura-pura menikah untuk menolak Rio. Iya, Rio adalah orang yang sangat angkuh. Dan lelaki pengantar makanan ini, sikapnya nggak sopan dan juga sembarangan. Kebetulan, aku bisa pakai dia untuk meredam kesombongan Rio. Aku beneran terkejut. Aku pikir Bu Sally beneran suka dengan lelaki yang ada ambeien itu. Cinta datang terlalu cepat. Bagaikan angin topan. Istriku. Jangan panggil begitu. Tapi kita sudah menikah kan? Menikah juga nggak boleh panggil istri. Baik istriku. Kalau begitu, kita sudah boleh melakukan hal yang dilakukan suami istri. Seperti cium, pegang, peluk. Nggak boleh. Kalau begitu kenapa kita menikah? Demi 2 miliar. Untukmu.
Kamu pulang naik taksi. Kenapa? Karena aku menyuruhmu pulang naik taksi. Oke. Aku dengar kamu. Besok di Hotel Royal ada acara ulang tahun ayahku. Ingat bawa hadiah yang pantas. Sia. Sekarang pria yang sudah menikah, semuanya sebodoh ini. Guru, sudah diselidiki. Sally itu adalah presidir di grup Mira. Setelah ayahnya pensiun, dia memimpin perusahaan masuk pasar modal. Sekarang keluarga Mira berkembang menjadi keluarga kedua kota Andar. Sally ini cukup berbakat juga ya. Keluarga terbesar di kota Andar, keluarga Gumo ingin menikah dengan dia. Keluarga Gumo mau sama dia. Dia menikah denganku. Dia jadikan aku sebagai tameng. Guru, apa yang kamu katakan? Enggak apa-apa. Kamu pergi dulu. Guru, aku dengar dari Lani. Katanya kamu hari ini ke kantor sih. Dia cuma asal bicara. Siapa yang ke kantor sipil? Sana pergi. Baik. Tunggu. Hmm? Itu siapkan hadiah untukku ya. Hadiah apa? Itu mertuaku mau menikah. Hadiah yang cocok diberikan menantu. Anak nakal. Kamu gak beritahu aku urusan pernikahan yang begitu penting. Kamu masih anggap aku ayahmu kan? Ayah, aku juga gak menyangka gadis itu sangat agresif. Gadis yang mana? Gadis yang kamu atur untuk kencan buta denganku. Oh, ayah ingat. Bukankah gadis itu adalah seorang presidir dari sebuah perusahaan? Kenapa dia bisa suka pengantar makanan miskin seperti kamu? Mungkin karena anakmu tampan. Oh iya, dia juga janji mau kasih aku 2 miliar tiap tahunnya. 2 miliar? 2 miliar. Dia sudah berhasil membelimu. Ayah, gajimu sebagai satpam sebulannya cuma 4 juta. 2 miliar ini bisa ayah habiskan beberapa generasi. Bodoh, kamu... Sudahlah ayah, aku mau antar makanan. Aku bisa terlambat. Bukan. Kembalilah. Ayah jangan marah, aku usahakan biar ayah segera gendong cucu. Aku pergi. Bukan. Kembali kamu. Kembali. Deon, aku kasih kamu 10 menit. Kamu segera ke sini. Tuan Besar, kamu mencariku? Tampar dulu dirimu. Tuan Besar, aku salah apa? Aku tanya kamu. Aku minta kamu mencarikan jodoh buat Wira. Apakah gadis itu presidir grup Mira? Ya, namanya Selimira. Benar. Iya, itu dia orangnya. Tujuanku memintamu mengatur kencan itu agar dia mempermalukan Wira, memberi tekanan dan melatih Wira. Tapi dia malah diam-diam dan benar-benar menikah dengan Wira. Apa? Ini berita baik. Baik apa? Kamu selidiki dulu siapa sebenarnya Selimira. Kenapa dia mau menikah dengan anakku? Tuan Besar, cinta antar sesama jenis bukannya sangat wajar? Wajar. Coba aku tanya, satu adalah presidir, satu adalah pengantar makanan. Apakah itu wajar? Pasti ada sesuatu. Tuan Besar benar. Segera aku selidiki. Hadiah yang kusuruh siapkan sudah siap. Sesuai perintah guru, kami masing-masing sudah menyiapkan sebuah hadiah untuk guru pilih. Katakan. Sebuah kapal induk dengan bobot 60.000 ton senilai 7 triliun. Helikopter berkecepatan 300 km per jam senilai 3 triliun. Mobil emas murni edisi terbatas senilai 700 juta. Berhenti. Ini hadiah untuk mertua, bukan untuk menakuti dia. Ada hadiah yang lebih sederhana. Sesuai dengan status guru dan gak mencolok, mungkin hanya lukisan ini. Karya tulisan dari Ketua Kamar Dagang Dunia orang terkaya sedunia Pak Hari senilai 100 miliar. Gaya tulisannya sangat tegas tapi anggun. Setiap guratan tampak penuh kekuatan. Tapi tulisannya kenapa begitu familiar? Ya sudahlah, ini saja. Kenapa baru datang? Istriku, aku naik sepeda listrik. Memangnya bisa seberapa cepat? Gak boleh panggil aku istri. Cepat masuk. Sally, aku sudah mengejarmu selama 3 tahun. Mumpung paman ulang tahun, kita adakan saja pernikahannya juga. Bagaimana? Maaf Rio, aku hanya bisa menghargai niat baikmu karena aku sudah menikah. Menikah? Bagaimana mungkin? Di kota Anda, selain aku, siapa yang layak untukmu? Dia suamiku. Siapa lelaki ini? Dia bisa dibandingkan denganku. Tentu saja nggak bisa. Aku orang yang sudah menikah. Sedangkan kamu hanya seorang pria lajang. Ayo.
Kurang ajar. Berani merebut wanita dariku. Kamu nggak pantas. Selamat ya. Iya, selamat ya. Keluarga Wino Silakan. memberikan sebuah mutiara senilai 1 miliar. Semoga Pak Tony bahagia selalu dan panjang umur. Keluarga Lima memberikan gingseng ribuan tahun Wah. senilai 1,4 miliar. Luar Semoga biasa. Pak Tony selalu makmur dan panjang umur. Terima kasih pada semua keluarga besar di Andar. Dan aku di sini merasa sangat tersanjung. Kamu diam saja di sini, jangan banyak bicara. Oh, baik istriku. Istri yang paling penting. Kak, siapa laki-laki ini? Dia ini... Paman, Putra keluarga Gumo, Rio Gumo tiba. Pak Rio sudah datang. Paman. Di ulang tahunmu yang ke-60 ini, aku sengaja pergi ke Rusi dan meminta Parta buat jam khusus dalam 1 malam. Di atasnya diukir nama Anda. Semoga Paman selalu diberkati dan awet muda. Oh, Parta dibuat khusus. Harga jam ini setidaknya 2 miliar. Bibi, jam tangan ini setidaknya senilai 20 miliar. 20 miliar? Wah, 20 miliar. Gak heran keluarga nomor 1 di kota Andar. Begitu Pak Rio turun tangan, kita semua langsung tersaingi. Keluarga Gumo sudah bergabung dengan Kamar Dagang Dunia. Kita mana mungkin bisa menandingi kekuatannya. Pak Rio, terima kasih banyak. Hari ini, mumpung semua keluarga besar berkumpul, aku ada kabar bahagia yang mau diumumkan. Yaitu, aku putuskan untuk menjodohkan putriku Sally pada Pak Rio. Oh, bagus. Bagus ya, baik. Kabar baik. Keluarga Gumo dan keluarga Mira adalah pemimpin kota Andar. Ini baru namanya serasi dan cocok. Paman, aku nggak berani terima. Aku dengar Sally sudah menikah. Apa? Sally, ada apa ini? Ibu, Pak Rio benar. Kemarin aku dan Wira sudah menikah di kantor sipil. Paman, hari ini ulang tahunmu ke-60. Kamu itu datang dari mana? Beraninya menghasut putriku. Ibu, aku yang mau menikah dengannya. Iya. Kenapa ya? Sally, jangan bertindak gegabah. Keluarga Gumo adalah keluarga nomor 1. Kalau kita menikah, akan saling menguntungkan. Apa identitasnya dia? Hei, apa pekerjaanmu? Aku mengantar makanan. Prester Grup Mirah menikah dengan pengantar makanan. Pasti dia menggunakan kata-kata manis untuk menipu Bu Sally. Katakan, apa yang kamu lakukan pada kakakku? Hari pertama kencan, hari kedua menikah. Sesederhana itu. Sembarangan. Kamu hanya orang rendahan. Apa alasan Bu Sally memilihmu? Jangan bicara lagi. Rio, terima kasih atas cintamu. Tapi aku sudah menikah. Itu adalah fakta. Oke. Karena kamu sudah menikah, berarti di ulang tahun Paman, dia harus kasih hadiah. Aku mau lihat apa yang bisa diberikan oleh seorang pengantar makanan. Tuan Besar, sudah diselidiki. Putra keluarga Gumo, Rio, sudah mengejar Sally 3 tahun. Ayah Sally, Tony Mira, juga setuju dengan perjodohan itu. Tapi Sally nggak pernah setuju. Keluarga Gumo di Andar. Sepertinya aku melihat bayangan. Tuan Besar, keluarga Gumo adalah anggota Kamar Dagang Dunia. Tahun lalu waktu Anda ulang tahun, dia bahkan ingin menghubungi Anda untuk mengucapkan selamat. Waktu itu Anda sedang bertugas, jadi aku menolaknya. Dan juga memerintahkan untuk nggak mengusik Anda dengan hal nggak penting. Berarti Sally menikah dengan Wira agar membuat Rio memilih untuk menyerah. Aku rasa sepertinya begitu. Wira ada di mana? Hari ini adalah ulang tahun ke-60 Tony. Dia sedang merayakannya di Hotel Royal. Nggak boleh biarkan anakku dijadikan tameng oleh orang lain begitu saja. Siapkan mobil. Hadiah, sudah siap. Seorang pengantar makanan menemukan sebuah lukisan dari tempat sampah mana yang kuberikan pada Paman senilai 20 miliar. Barang dari orang rendahan? Sama saja rendahannya. Barang murahan seperti ini gak ada artinya bagi keluarga Mira. Wira, bukannya aku kasih kamu 2 miliar untuk beli hadiah yang layak? Bagus. Semuanya coba dengar. Kamu seorang lelaki masih minta uang dari kakakku. Kamu benar-benar gak berguna. Paman, pecundang ini kasih kamu lukisan tua. Sedangkan aku gak hanya kasih kamu 20 miliar. Aku juga memberikan hadiah besar. Ayahku akan segera tiba dan akan merekomendasikan keluarga Mira bergabung di Kamar Dagang Dunia. Kalau bergabung di Kamar Dagang Dunia, keluarga Mira akan naik ke puncak.
Ini adalah impian semua dari keluarga besar di kota Andar. Keluarga Gumo yang pertama di Andar, Presidir Grup Harsa, Pak Liam sudah tiba. Ayah, Pak Liam datang langsung. Ini kehormatan besar bagi keluarga Mira. Ini ulah siapa? Barang yang begitu berharga dibuang di lantai. ayah. Ini hanya tulisan saja. Sembarangan. Gaya tulisan dan bentuk huruf ini jelas-jelas karya asli dari Pak Hari, Ketua Kamar Dagang Dunia. Harganya paling nggak 100 miliar. Ayah, apa ayah nggak salah lihat? Aku mempelajari kaligrafi selama 20 tahun. Bagaimana aku bisa salah mengenali karya Pak Hari? Tulisan ini milik siapa? Aku? Hadiah ulang tahunku untuk paman. Jangan membanggakan dirimu. Seorang pengantar makanan sepertimu, mana mungkin ada karya asli Pak Hari? Menurutku, tulisan ini pasti sudah kamu curi. Pengantar makanan, begitu kulihat, sudah terlihat bukan orang baik. Pak Hari adalah Ketua Kamar Dagang Dunia, orang terkaya di dunia. Berani menyalahgunakan karyanya. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Keluarga Gumo adalah salah satu anggota Kamar Dagang Dunia. Lukisan ini untuk sementara akan aku simpan. Akan kukembalikan pada Pak Hari. Sedangkan kamu, segera ditahan. Tuan Besar, Anda masuk dengan pakaian seperti itu? Bisa diremehkan orang. Seseorang, jika ingin dihormati, terletak pada karismanya, bukan pakaiannya. Apakah kamu paham? Baik, Tuan Besar. Aku salah. Dasar satpam, bersihkan sepatumu dulu sebelum masuk. Baik. Aku gak mencuri atau merampok. Kenapa kamu menahanku? Gak bersalah, tapi ada barang berharga. Seorang pengantar makanan sepertimu, tapi memiliki karya Pak Hari. Itulah dosamu, penjaga. Kenapa ini? Wira, cepat katakan, dari mana lukisan ini? Aku membelinya. Kamu Nggak punya uang, masih pura-pura. Ini lelucon terbesar yang pernah kudengar seumur hidupku. Seorang pengantar makanan yang miskin, membeli karya senilai 100 miliar. Berapa gajimu per bulan? 4 juta? 6 juta? Bekerja selama 8 generasi gak akan dapat uang sebanyak itu. Masih berharap menikahi Sally dan masuk keluarga Mira? Menurutku, kamu gak hanya miskin, tapi juga gak tahu malu. Gak perlu basa-basi dengannya. Langsung tangkap dia. Kenapa ini? Berhenti! Siapa yang berani menyentuhnya? Ayah? Kenapa ayah datang? Aku pikir orang penting yang mana? Ternyata hanya penjaga pintu. Dengar semuanya. Siapa ayahnya Sally? Yang bernama Patoni. Aku Patoni. Begini. Anakku yang bernama Wira menikah dengan putrimu yang bernama Sally tanpa sepengetahuanku. Jadi, hari ini aku mau membatalkannya. Itu konyol. Apa kamu berhak membatalkan pernikahan meski hari ini kamu gak datang ke tempat ini? Aku juga gak akan setuju menikahkan putriku. Sejak zaman dulu, pernikahan harus memandang kesetaraan status. Kalian berdua seharusnya bercermin dan melihat diri sendiri. Kesetaraan status. Bagus sekali. Hari ini aku akan jujur padamu. Keluarga Mira itu gak layak untuk anakku. Kami keluarga terbesar kedua di kota Andar. Asetnya di atas 200 miliar. Kalian itu siapa? Iya, semua biaya hidup, peliharaan keluarga Mira jauh lebih banyak dibandingkan penghasilan kalian berdua. Bicara dengan mereka sama saja mempermalukan diri kita. Lelaki pengantar makanan ini menggunakan lukisan Pak Hari secara ilegal. Dosa yang gak termaafkan. Segera tangkap dia. Lukisan Pak Hari? Lukisan apa? Satpam sepertimu gak pantas tahu. Kalian selalu bilang kalau aku mencuri lukisan Pak Hari. Kalau begitu panggil saja dia ke sini biar dia berhadapan denganku. Orang gak berguna sepertimu ingin mengetahui keberadaan Pak Hari. Lokasi Pak Hari gak menentu. Jangankan kamu. Keluarga Gumo sudah bergabung 6 tahun di Kamar Dagang Dunia. Aku sendiri saja gak berhak bertemu dengannya. Kamu gak berhak? Bukan berarti aku gak punya hak. Sombong sekali. Beraninya meremehkan Pak Liam. Jangankan keluarga Gumo. Bahkan semua keluarga besar yang ada di sini juga tidak kuanggap. Berani sekali. Kurang ajar. Wira, Apakah Wira sudah gila? Atau sudah tahu identitasku yang sebenarnya? Kenapa dia begitu sombong? Hei Wira, jangan buat masalah lagi. Hari ini kita batalkan pernikahan. Ayah,
Jangan khawatir. Hari ini aku di sini untuk buktikan pada semua keluarga besar Andar bahwa aku nggak bersalah. Jenny, segera sambungkan. Aku mau telepon dengan Pak Hari, Ketua Kamar Dagang Dunia.